mafia tanah nih enaknya diapain ya? Kalau misalkan ada Bu Susi itu kan ada apa sih dulu yang suka maling-maling ikan tuh Tenggelamkan. Kalau mafia tanah diapain coba? Ayo Mas Bobi, apa diapain? Oh, dikubur katanya. Dikubur. Iya, masuk akal sih. Masuk akal karena di tanah kan. Iya, tanah 1x2 kan, Pak. Iya, Ngeri itu. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Adiaksa, balik lagi sama kita di podcast Bijak, bincang bareng Jakamas. Tepuk Ya, tangan. tepuk tangan. Dan di episode hari ini kita ada mau bahas apa nih sis? Kita ada kedatangan narasumber yang kalau tadi sempat ngobrol dulu katanya bukan main. Oke. Gak kaleng-kaleng. Oke, mantap. Siapa tuh? Nah, itu berkaitan dengan kan misalkan kamu mau bisnis nih, kemarin kan katanya baru pulang. Bisnis beli tanah gitu kan. Tanah liat tuh. Apa nih? Atau tanah 1x2 Oke. hektar. Oh, bukan meter kan? Serem dong kalau Serem 1,2. kalau meter. Jadi kalau kita mau beli tanah atau nanti kita mau mensertifikatkan tanah kita berhubungannya dengan Beliau langsung. Berarti Kalian nungguin tanahnya luas dong Bapak nih. nggak? Luas seluruh Indonesia, Kabupaten Karangasem. Oh iya, oke, langsung aja. Ya, Perkenalkan langsung. Keburu pulang. Iya, keburu pulang Bapak, iya ntar dong. A few moments later. Bapak Kita sambut Bapak Igede Ari Wahyudi SIT MH. Bapak ini siapa sis? Beliau ini merupakan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem. Ya. Bapak, apa kabarnya Pak? Hari Baik. Baik. Alhamdulillah. Pasti Bapak nih lagi sibuk tapi menyempatkan hadir ke podcast kita ya sis ya. Makasih Sibuknya banyak sih Bapak. lumayan. Cuman karena ada Mbak Nisa di sini, ada Astrid di sini, ya saya luangkan waktunya. Luar biasa. Oke, tunggu sis. Sebelum lanjut nih kita harus infoin dulu ke teman-teman bahwa sebelum dilakukan podcast ini kita sudah di swab antigen terlebih dahulu dan alhamdulillah hasilnya negatif. Ya, jadi aman kalau mau lepas. Oke. Lepas masker maksudnya. Lepas masker. Asal jangan lepas yang lain sih. Mau bahas apa hari ini? Bahas apa nih hari ini nih? Yang lagi hot dibicarakan juga oleh Pak Jaksa Agung juga tentang terkait mafia tanah sis. Mafia tanah. Ini kita udah ketemu ahlinya nih, kesempatan Benar, kita benar, buat benar, nyari benar. informasi ya. Menarik juga sih dibahas untuk. Tapi sebenarnya kurang ini ya, apa sih sebenarnya mafia tanah itu gitu Pak? Nah mungkin dari Bapak kita lebih dapat pencerahan apa sih sebenarnya tuh mafia tanah tuh gimana sih gitu? Di ini dulu ya, tadi ada kata-kata ahli mafia tanah katanya. Oh saya. iya. Nanti pengertiannya jadi beda. Jadi Yang ahli mafia tanah berarti saya dong. oke. Gitu. Kalau kita bicara teori atau secara aturan, kalau kita dengar yang namanya mafia tanah, dengar mafia aja kayaknya udah ngeri ya. Serem, kedengeran. serem, Pak. Berarti di situ macam ada betul aja gitu. tindakan kejahatan di situ. Terus kemudian ada aturan yang dilanggar, yang namanya mafia kan begitu. Nah, kalau sesuai aturan itu di Juknis kita di 1/2018, yang namanya mafia tanah itu individu ya. Individu, kelompok dan atau badan hukum yang dengan sengaja ada tindakan kejahatan di situ yang menimbulkan terhambatnya penyelesaian kasus-kasus pertanahan. Berarti di situ ada unsur kesengajaan, terus kemudian ada unsur kejahatan, terus kemudian ada unsur terhambatnya penyelesaian kasus pertanahan gitu. Sebenarnya secara pasalnya seperti itu, tapi sebenarnya kalau kita gali lagi lebih dalam, yang namanya mafia tanah itu ada sistem yang digunakan, jadi tidak bekerja ya tanpa ada tahapan-tahapan. Terorganisir. Iya, ada simpul, kemudian dari beberapa simpul ini jadi jaringan mereka. Nah, kira-kira itu kalau kita ini lebih dalam lagi tentang mafia tanah. Jadi
ada unsur-unsurnya juga gitu ya kan. Oke. Kayak Iya. kayak Unsur kita pasal ya. unsur pasal. Mhm. Nah, terus tapi sebelum kita ngupas mafia tanah ini juga sis, kita mendingan kita ngebahas dulu program-programnya BPN ya. Oke. Jadi yang terbaru bukan sih Pak nih terkait PTSL Pak. Oh, justru sudah lama sih. Oh, Sudah lama. Oh, berarti kita yang kudet ya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Walaupun Nggak sudah lama apa-apa, mungkin nggak kan apa-apa. orang ada yang belum tahu juga Makanya kan. Pak. dari sini nih orang kan pasti lebih banyak tahu gitu. Gitu. Sudah lama tapi belum berakhir. Sudah lama tapi masih dalam proses sampai 2025. Oh, 2025. Oke. Oke, terkait PTSL itu sebenarnya apa sih Pak, dan mungkin Mhm. bisa Bapak jelaskan kan sama sobat bijak Oke. semua Pak. Program PTSL kalau dari lihat singkatan aja lah dulu kalau masyarakat kan apa sih iya. PTSL? Iya, Ada Pak. huruf P, ada huruf Strik T, apa gimana? ada huruf S, ada huruf L di situ. betul, Ya. Pak. Kalau PTSL ya PT ya pendaftaran tanah, Tanah. SL sistematis lengkap. Ya. Jadi di situ ada pendaftaran tanah. Mm-mm. Ya. Jadi kegiatan PTSL itu mendaftarkan seluruh bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia, khususnya di Karangasem juga. Jadi bidang-bidang tanah keseluruhan yang ada di Karangasem dilaksanakanlah pendaftaran tanah. Gitu. Kemudian di situ ada sistematis, kemudian ada lengkap. Sistematis berarti kegiatan ini tidak dilakukan tanpa tahapan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati di situ yang tidak boleh diacak-adul lah istilahnya. Ada tahapan secara berurut, terus kemudian lengkapnya sendiri artinya kita pendaftarannya itu per desa. Jadi satu desa kalau nggak lengkap nggak pindah nih. Oh gitu. Ya, jadi Selesai satu dulu selesai Pak ya. satu desa baru pindah ke desa berikutnya. Selesai desa ini pindah lagi ke desa sampai keseluruhan desa lengkap, keseluruhan kecamatan lengkap, keseluruhan kabupatennya lengkap. Nanti di 2025 ya keseluruhan Indonesia lengkap. Jadi semua bidang-bidang tanah yang di seluruh Indonesia terdaftar. Nah, terdaftar di sini juga bisa didefinisikan tidak hanya terbit sertifikat yang dikatakan terdaftar, tapi dalam PTSL itu ada kategorinya, ada klaster gitu, ada klaster 1, klaster 2, klaster 3 sampai klaster 4. Jadi yang namanya bidang tanah itu terdaftar belum tentu terbit sertifikat. Oh begitu. Ya. Jadi kalau dia K1 berarti bidang tanah itu terdaftar tapi terbit sertifikat. Oke. Jadi K1 bidang tanah terdaftar terbit sertifikat. K2 bidang tanah terdaftar tapi tidak diterbitkan sertifikatnya. Pertama karena ada sengketa di situ. Ada perkara umpamanya, ada permasalahan di tanah itu. Itu kita kategorikan klaster 2. Terus kemudian yang namanya klaster 3 ada juga nih bidang-bidang tanah yang bisa kita daftarkan tetapi pemiliknya nggak kita ketahui nih. Oh. Kan bisa saja di Karangasem ada tanah, orangnya malah di luar negeri, orangnya malah di luar Karangasem lah ya. Itu K3. Terus kemudian K4 ada juga bidang-bidang tanah yang sudah sertifikat, tapi dalam peta kita ini belum terlandingkan istilahnya, artinya belum terplotting. Jadi peta kita masih kosong nih. Ternyata produk-produk sertifikat zaman dulu itu tidak di plotting bidang tanahnya gitu. Nah, jadi yang namanya terdaftar itu belum tentu terbit sertifikat. Oh, seperti itu. Gitu. Kalau untuk di Karangasem sendiri itu gimana Pak? Kebanyakannya mereka di yang klaster mana gitu? Klaster 1 masih rame nih, klaster 1. Artinya ada bidang-bidang tanah yang kosong secara clear and clean bisa diterbitkan sertifikat. Oh gitu. Gitu. Tapi udah secara penyebarannya desa-desa tuh mayoritas sudah Pak yang di Sudah, Karangasem? apalagi yang di Karangasem sendiri ya, di Kelurahan Karangasem, artinya di tempat-tempat yang memang strategis, rame, terus kemudian transaksinya tanah ini banyak, pasti di situ sertifikatnya pasti lebih banyak ada di situ. Gitu. Itu sih. Ya. Itu. Terus Nah, untuk ini juga dulu itu kan kayak presiden itu suka ada program bagi-bagi sertifikat tanah itu Pak. Ya, Itu betul. tuh apa memang program dari Kementerian Agraria itu sendiri tidak Pak untuk mempercepat sertifikasi tanah masyarakat atau memang berbeda gitu seperti itu Pak? Nah, betul sekali yang namanya program PTSL adalah program strategis nasional yang diinikan oleh Bapak Presiden ya. Salah satunya bagaimana mempercepat
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia gitu. Kalau kita pikir nih dari tahun baheula nih Tahun baheula. sampai tahun 2017 kan awal PTSL itu di 2017. Dari tahun nggak enak sampai tahun 2017 dari 126 perkiraan 126 juta bidang tanah di Indonesia itu baru selesai sekitar 51 juta saja dari tahun nggak enak ke tahun 2017. Dari 126 cuman selesai cuma 51 tanpa PTSL itu. Kemudian dari 2017 sampai sekarang nih per tahunnya saja contohnya di 2017 kita bisa menyelesaikan 5,4 juta satu tahun di 2017. Kemudian di 2018 naik lagi nih. Ada sekitar 9,2 juta. Naik jauh kan. Signifikan berarti Pak ya. Signifikan sekali program PTSL ini. Kemudian di tahun 2018 malah sampai 11,2. Naik lagi perolehan pensertifikatan pendaftaran tanah ini. Ya terakhir kemudian di tahun 2020 ya tentu saja ada pandemi ya. Pandemi di situ hanya bisa sampai di 6,8 juta sertifikat gitu. Untuk di Karangasem sendiri nih target kita di tahun 2021 sekarang ada 10.144. Sampai Desember ini baru 50%-nya lah. 50% Iya, Pak karena itu kondisi pandemi itu beberapa mau kali habis PPKM segala macam ya kita yang namanya kegiatan di lapangan pasti terhenti kan. Nah, nanti di 2022 targetnya malah naik lagi nih 18.000 untuk di tahun 2022. Nah, memang kegiatan pensertifikatan ini itulah tadi bagaimana mempercepat pendaftaran tanah seluruh Indonesia supaya selesai semua dan targetnya di 2025 selesai. Kemudian program PTSL ini juga tidak sekedar mensertifikatkan saja ya, ada kelanjutannya. Terus kemudian yang paling ini kan mempermudah masyarakat untuk memperoleh sertifikatnya. Di situ masyarakat bisa lebih murah, lebih mudah, lebih pasti gitu melalui program PTSL ini untuk memperoleh sertifikat. Nah, tadi kan berarti kan itu juga ada permohonan dari masyarakat ya Pak ya. Pasti ada administrasi yang memang harus dilengkapi oleh masyarakat sendiri. Iya. Nah, apa sih Pak administrasi yang memang harus dilengkapi nih oleh masyarakat sebagai pemohon untuk diterbitkannya sertifikat itu? Nah, betul ya. Kalau yang namanya masyarakat bisa ikut PTSL ini banyak sekali kelebihannya nih daripada permohonan sertifikat melalui loket kita di kantor umpamanya kan. Karena yang namanya PTSL kita jemput bola nih ke lapangan. Masyarakat nggak perlu datang ke kantor, justru kita yang turun ke lapangan gitu. Itu dari sisi kemudahan masyarakat mengakses pelayanan. Terus kemudian dari sisi biaya, PTSL ini sudah ditanggung oleh APBN. Jadi segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan penerbitan semua sudah ditanggung oleh APBN. Gratis berarti Pak ya? Kalau dibilang gratis, Mbak, sekarang kencing di toilet umum aja bayar kayaknya. Ini kemarin Pak Erick Thohir ini ya negur apa namanya yang di Pertamina kan kok kencing aja bayar gitu. Kan itu suatu pelayanan gitu. Tapi oke Pak lanjut. Ya, jadi memang ada beberapa biaya yang sudah ditanggung oleh APBN. Jadi di situ memang sudah dikategorikan yang ditanggung itu adalah ini sampai pada penerbitan. Cuman ada biaya-biaya yang memang tidak pernah kita pikirkan yang ternyata timbul saat masyarakat pengen mendapatkan sertifikat. Contohnya nih, kalau masyarakat kan kalau ke kantor, ini karena PTSL berarti mereka nggak perlu ke kantor. Betul. Tapi paling tidak mereka ke kantor desa dong urus benar. sertifikatnya. Kalau mau jalan nggak keluar uang dia. Tapi kalau naik motor harus beli bensin. Belum lagi ketemu dagang kopi cantik harus berhenti ngopi dulu, keluar duit tuh. Begitu sampai di kantor lurah harus melampiri meterai, beli meterai lagi tuh. Jadi yang namanya gratis itu ya itulah ya. Ya adalah pengeluaran yang memang logis ya Pak. Ya untuk logis sekali. Masih masuk lah gitu. Ya. Untuk
ini sertifikat. Mungkin masyarakat nih yang belum tahu itu berapa Pak, takutnya juga kan nanti ada oknum yang tiba-tiba segini biayanya padahal nggak segitu gitu kan Pak. Nah, pengeluaran yang tadi itu pun sebenarnya sudah disiapkan peraturannya ya, dari dengan adanya SKB 3 Menteri bahwa untuk pengeluaran di luar yang sudah ditanggung oleh APBN seperti tadi meterai, biaya fotokopi, biaya patok segala macam itu harus dibuatkan perda di masing-masing kabupaten. Ya, pemerintah daerah lah dalam bentuk bupati mengeluarkan peraturan, dan itu jumlahnya pun sudah dibatasi. Cuman boleh mungut 150.000. Itu maksimal Pak ya? Maksimal ya, Pak? 150.000. Berarti kalau di luar itu Iya, berarti menyalahi aturan menyalahi ya. Pak ya. Iya, Itu kan segitu kan itu udah dengan dengan aturan ya. Iya, tentunya. sudah dengan aturannya. Tapi Sesuai. menurutku memang lebih dipermudah juga ya masyarakat Iya. dengan program ini. Dengan Karena ya bisa dijemput langsung lah Iya. kayaknya kan. Kayaknya kalau dihitung-hitung nih, beli bensin sendiri, ngopi, makan siang, habis juga 150 kok. Iya, lebih Ya, mungkin lebih mungkin. Apalagi kalau yang banyak mampirnya. yang dimampirin ceweknya cakep kan Pak, Iya. nggak pulang-pulang Pak dia. Nggak pulang-pulang, Habis di situ. nggak mau pulang. Gitu. Oke. Apalagi Oke. sis. Macam-macam kan itu ya pertanyaan selanjutnya. Oh iya, saya dong. Gimana sih? Maaf ya Pak ya, Apa biasa. kurang koordinasi. Kayaknya udah berapa pertanyaan saya jawab sekaligus tadi ya semuanya. Iya, Oh iya Pak. sih Pak, saya malah jadi bingung mau nanya apa, Bapak udah jawab semua. Oh iya, ini kebetulan kan kita bukan orang Bali nih Pak, bukan Oke. Bali asli, tapi kita sering dengar Pak kalau di sini tuh ada istilahnya tanah Tanah adat gitu, Oh, tanah desa adat. iya, Nah, iya, iya. itu tuh maksudnya gimana Pak? Apakah itu tuh nggak harus disertifikat atau memang tetap harus didaftarkan? Terus kepemilikannya tuh gimana gitu Pak? Oke. Yang namanya tanah adat ya. Oh, tanah adat itu kan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Jadi sifatnya dia komunal, tanah komunal. Di Bali itu dulu ya namanya tanah desa pakraman gitu. Nah, itu tanah desa adat itu. Terus kemudian dengan adanya SK Menteri nomor 276 tahun 2017, seluruh tanah-tanah desa pakraman bisa diterbitkan sertifikat. Nah, sebelumnya kan memang belum boleh yang namanya tanah desa adat itu diterbitkan sertifikat, belum boleh. Jadi belum ditunjuk sebagai subjek yang bisa naik dalam sertifikat. Nah, dengan adanya SK Menteri 27, dan SK Menteri ini khusus untuk Bali loh. Bali ini memang lebih spesial Iya, sekali ya. spesial. Ya. Di tempat-tempat lain mungkin nggak ada yang namanya desa pakraman gitu. Nah, Menteri mengeluarkan khusus untuk Bali itu tahun 2017. Dengan adanya SK itu semua tanah-tanah yang termasuk tanah desa adat itu bisa diterbitkan sertifikat hak milik bahkan. Cuman yang namanya sertifikat hak milik desa adat itu ada hak dan kewajiban di situ. Yang namanya hak komunal itu kan ada hak perorangan dan hak komunalnya sendiri kan. Jadi ada hak dan kewajiban. Siapa yang naik di sertifikat itu tetap harus mendapatkan persetujuan dari pihak lain yang juga memiliki hak terhadap sertifikat itu. Contohnya, kita terbitkan sertifikat tanah desa adat A lah, anggap ya. Sementara tanah itu ditempati oleh warganya, umpamanya namanya Astrid, Made Astrid gitu ya. Kemudian Nyoman Anissa. Nggak masuk kayaknya. Ya, masuk ya. Kurang cocok Pak. Apa ya? G Anissa gitu. Nah, ini bukan serta-merta G Anissa dan Made Astrid ini boleh melakukan perbuatan hukum terhadap tanah itu. Contohnya boleh dijual nih, Astrid pengen jual, Anissa pengen jual, harus tetap mendapat persetujuan dari desa adat. Desa adat. Ya, jadi di situ ada dua kepentingan. Berarti untuk atas nama desa adat Pak ya berarti? Tetap atas nama desa adat, cuman di bawahnya ada keterangan bahwa tanah ini ditempati oleh warga siapa umpamanya. Tetap disebutin ya Pak. Tetap Orang-orangnya siapa disebutin aja. orangnya supaya
kedua pihak itu saling terikat. Betul. Jangan sampai bertindak sendiri-sendiri gitu terhadap sertifikat itu. Ya mau menjaminkan, mau mengalihkan, mau dikontrakkan, ya tetap atas kesepakatan bersama antara warga dan desa adat itu gitu. Berarti kalau misalkan mau menjaminkan tetap bisa, tapi harus atas kesepakatan Iya, bersama. kesepakatan. Nggak Iya. bisa satu orang aja gitu. Nggak bisa, ya. Kewajiban dari yang menempati tanah desa adat itu juga ada. Jadi dia harus, kalau bahasa Balinya itu ngayah. Ngayah itu apa ya? Bekerja secara ikhlas dan sukarela. Gotong royong gitu Ya, untuk menanggung semua biaya-biaya yang timbul terhadap ada 3 pura di setiap desa di Bali ini, ya itu yang harus dipelihara, dan pemeliharaan itu kan pasti ada biaya-biaya yang keluar. Kewajiban mereka yang menempati itulah. Jadi kalau ada odalan istilahnya, ini yang menempati harus ada ada apa namanya, sumbangan-sumbangan Sukarela gitu, secara Pak. sukarela di situ gitu loh. Jadi ada kewajiban di situ. Tadi ada titipan pertanyaan dari sutradara saya, Pak. Oh ya, boleh. Mas Bobi, Bali ini kan sebagai kota pariwisata ya Pak Betul, ya. Nah betul. tentunya banyak tuh pendatang-pendatang, apalagi warga negara asing yang mungkin banyak memiliki tanah di Betul. Bali ini. Nah gimana tuh Pak dari segi kepemilikan kalau dia WNA gitu? Oh, kalau WNA sih nggak boleh ya memiliki hak milik ya. Hak milik nggak Tapi boleh. sudah ditentukan juga untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan warga asing yang pengen berinvestasi, umpamanya itu kita terbitkan yang namanya hak pakai. Jadi haknya beda lah, ada hak milik, HGB, hak pakai. Nah, khusus untuk orang asing kita terbitkan sertifikat hak pakai, dan Hak itu pakai. ada jangka waktunya. Dan Berapa lama ada- itu Pak jangka waktunya sih? Ada 30 tahun. Oh. Ya. Lama ternyata. Lama juga Pak, saya kira Justru 3 tahun. lama banget tuh, mungkin dari dia punya sertifikat sampai dia meninggal pun kayaknya nutut itu, karena urutannya kan begitu. Begitu terbit bisa 30 tahun, terus kemudian bisa diperpanjang lagi, habis diperpanjang diperbarui lagi. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 80 tahun ya udah meninggal kayaknya dia punya. Tapi kalau ini di sini kan juga ada AME, Candi Dasa kan Betul. banyak pendatang WNA ya Pak ya. Ada nggak Pak kalau di Karangasem sendiri seperti itu? Ada sih beberapa. Memang Di- yang terbit hak pakai atas nama orang asing gitu. Oh. Cuman memang kan semua yang namanya hak pakai kan ada batasan-batasan. Dari segi jangka waktu sudah kita batasin. Terus kemudian dari segi persyaratan yang harus dia penuhi untuk memperoleh hak pakai itu juga ada juga gitu. Jadi tetap ada syarat-syaratnya ya Siski. Itu semua harus sesuai dengan aturan Betul. berlaku. Oke Pak. Terus Cuman satu titipan pertanyaan iya, itu. nanti Tadi 2 sih Pak yang tadi. itu untung kita ngeh, kalau enggak kelewat tadi pertanyaan gitu, itu. iya. Bapak mungkin pengennya ditanya lebih banyak sih. Sebenarnya tadi saya pengen nanya ini nih, tapi udahlah. Nanya apa? Wah, nanya apa sih mumpung ada Bapak di sini? Nanya Bapak aslinya mana. Oh. Dari namanya aja udah kelihatan. Iya. Maksudnya kan Bali kan ada 8 kabupaten. Bapak aslinya mana sih Pak? Asli Singaraja sih. Oh, Singaraja. Cuman kebetulan sekarang bertugas di Karangasem. Oh, siap. Kalau Karangasem ini kan memang sudah familiar lah buat saya, karena SMP dulu di sini, Oh gitu. sampai tamat SMA juga di sini. Gitu. Oke. Berjodoh berarti dengan Karangasem. Betul. Pekerjaannya. Oh iya, ya iyalah mau apa ya. Nah, Pak, ini kan saya lihat juga banyak nih tanah-tanah yang kosong. Soalnya kita tahu nih siapa sih yang punya gitu sebenarnya. Nah, gimana Pak untuk tanah-tanah yang sepertinya tidak ada pemiliknya ini, kan kadang juga nggak digarap, nggak ditelantarkan gitu aja lah Pak. Tuh soal penelantaran tanah ini kan juga salah satu celah untuk mafia untuk bermain masuk di situ Pak. Betul. Apakah tanah ini bisa jadi milik negara lagi atau gimana Pak statusnya? Ya. Karena status itu penting Pak. Iya, karena ini pengalaman pribadi kalau ya tanpa status tuh nggak enak gimana Pak, gitu ya. ya. Tanda tanya terus Pak kan. Jadi harus Apalagi jelas. sampai ditelantarkan gitu ya. Nah, itu Pak Ada sebenarnya status pun kemudian ditelantarkan nggak enak juga nggak ya. enak juga. Nggak enak kan Mbak Jadi ya? enaknya kepastian ada status. Udah cukup. Yuk balik sudah Pak langsung curhat. ke intinya. Nanti soalnya saya lagi yang kena kalau masalah gini nih. Karena situ mancing. Berarti Mbak Astrid perhatian juga ya terhadap tanah-tanah Oh kosong. iya Pak, tanah aja saya perhati. Apalagi Udah Kok Pak, ada yang ketawa sih? iya nih.
Tanah aja jadi perhatian, apalagi Apalagi yang punya kepala tanah. eh, kepala badan pertanahan. oke. Lalu Jadi- kan pertanyaannya apa tadi? Balik lagi kita ya. Jadi yang namanya ya mungkin kalau dilihat ada tanah kosong ya belum tentu saja ditelantarkan. Mungkin lagi pergi kemana yang punya kan bisa aja. Tapi memang ada aturan yang mengatur terhadap tanah-tanah yang memang terindikasi terlantar, terindikasi ditelantarkan. Nah, itu ada PP 20 tahun 2021 yang mengatur. Dan itu bukan khusus tanah aja, karena yang namanya ditelantarkan bukan satu bidang tanah, bisa juga terdiri dari beberapa bidang tanah yang menjadi satu kawasan. Nah, yang kawasan pun juga bisa ditelantarkan. Nah, itu kan kalau umpamanya untuk perusahaan-perusahaan mereka menguasai beberapa bidang tanah, beberapa hak di atasnya, itu menjadi satu kawasan, kemudian mendapatkan izin. Setelah mendapatkan izin itu dengan sengaja tidak mengusahakan, tidak memanfaatkan, tidak menggunakan, kemudian tidak memelihara. Itu ada jangka waktunya. Semenjak diterbitkannya hak terhadap tanah itu atau diterbitkannya izin untuk kawasan itu, ada jangka waktu 2 tahun setelah 2 tahun. diterbitkan itu, kalau tidak diusahakan, kalau tidak digunakan, kalau tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara, nah itu bisa kita tertibkan. Ditertibkannya Ya. dengan cara Dengan cara Nah, gimana, ini Pak? tahapan-tahapan penertiban tanah terlantar itu sesuai PP 20 2021 itu kan pertama ada kita inventaris dulu nih, bener nggak kayak tadi kan belum tentu nih tanah kosong ini benar, orangnya benar, nggak benar, ada benar. kan. Nah, kita yakinkan dulu inventaris. punya ini orang nggak nih gitu. Iya. Kalau punya orang yang diambil gitu. jangan bahaya kalau Iya. ngambil kan, jadi mafia dong. Iya benar. Apalagi Tapi kalau bukan ngambil mafia tanah, Pak. mafia cinta. Cinta. Apa sih orang cinta banget. Oke. Gitu ya. Ada tahapan inventarisasi di situ. Kemudian setelah inventarisasi kan ada data yang kita peroleh nih. Nah, data-data ini juga harus kemudian ada tahapan evaluasi. Bener nggak kayak tadi itu, memastikan orangnya ada, memastikan haknya itu masih berlaku, memastikan bahwa tanah itu selama 2 tahun tidak dimanfaatkan, tidak diusahakan segala macam kan. Setelah itu baru kemudian ada peringatan dulu nih kepada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan itu gitu. Ada peringatan, ada pemberitahuan. Nah, itu juga ada batas waktunya. Semenjak mereka menerima pemberitahuan itu 180 hari semenjak mereka menerima pemberitahuan itu, nah harus sudah ada tindak lanjut dari mereka. Kalau tidak, Perusahaan dari iya, pemilik gitu Pak ya. harus diusahakan tuh. Semenjak menerima pemberitahuan itu, ya harus segera diusahakan Oke. gitu. Nah, setelah itu juga tidak dilakukan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, barulah kita tetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar. Oke. Gitu. Nah, itu tahapannya banyak lah. Itu sebelum- bisa balik ke negara itu tadi Pak ya. Betul. Bisa kita ambil alih kemudian diredistribusikan kepada orang lain yang memerlukan. Oh, jadi ke orang lainin aja daripada Daripada telantarin, mending kasih yang lebih. Ica mau Gimana? daftar Pak. Kalau ada tanah-tanah yang terlantar, dia siap menampung. kayak teman saya ini kan juga Ah, kayak ibarat kayak kayak tanah Astagfirullah. terlantar apa gimana gitu kan? Atau sebenarnya ada pemiliknya gitu. Sebenarnya ada Tapi stok. Tapi entah kemana gitu Entah sampai kemana, Pak. terlantar. Aduh, kasihan sekali. Iya, makanya kudu diproses Pak. Mungkin Iya, dari BPN betul, bisa betul. bantu Pak. Waktunya 180 hari itu. 180 hari. Iya. Tolong Pak segera kasih pemberitahuan ya Pak. Pemberitahuan, betul. Nah, ini kan juga celah-celah juga kayak bisa jadi mafia masuk ke situ tuh karena mungkin ada nggak Pak yang ngaku-ngaku kan misal Nah, juga itu juga Iya, yang bukan punya dia tapi ngaku-ngaku banyak Pak yang soalnya. yang kita bisa sebut tanah itu ditelantarkan ya salah satunya diserobot oleh orang lain. Oke. Begitu ditempati orang lain nih yang punya diam-diam aja, cuek-cuek aja, udah dibiarin gitulah. Ntar Sampai jadi marah gitu. ya sampai malah jadi perkampungan di situ kan. Nah, itu salah satu syarat yang bisa kita katakan itu ditelantarkan berarti sama yang punya gitu. Ntar tahu-tahu gugat, Ya. suruh bongkar apa segala macam. Oh gitu Itu Pak yang ya. masuk Itu nih kan yang- mafia tanah nih yang masuk dulu. Udah kita ini kosong nih lama nggak ada orang nih. Udah kita bangun ini Apa dulu gitu kan. apa dulu kan kayak gubuk dulu lah. Hmm. Terus habis gubuk bikin Kantin.
Lama-lama jadi warung. ini ya. Terakhir jadi villa di situ. Betul. Nama Mafia kan dananya gede bisa bikin villa di situ. Benar-benar. Gitu. Kalau ini saya balik lagi nih Pak, tadi kan kita bahas sertifikat kan kata Sertifikat tanah kan bukan Sert- vaksin kan? Iya, bukan. Sertifikat vaksin itu adanya di Iya. Peduli Lindungi. Iya. Sertifikat tanah nih Pak, kan mungkin Sobat Bijak nih kan Pak banyak yang mungkin belum tahu sih sertifikat apa sih yang BPN terbitkan itu, jenis-jenis sertifikat Ya, apa ya. saja yang BPN terbitkan Pak? Oke. Yang paling gampang untuk masyarakat yang dilihat lah ya. Mhm. Yang selama ini kita terbitkan secara fisik kalau dilihat nih ada tanah hak ya. Tanah hak itu ada hak milik, HGB, hak pakai, hak pengelolaan. Nah, itu bentuk fisiknya sama, warnanya juga sama, blankonya sama seperti itu. Nah, itu contoh salah satu sertifikat tanah hak. Nah, kemudian setelah sertifikat seperti itu ada juga sertifikat wakaf. Ya, kalau sertifikat wakaf saya yakin teman-teman kita di Muslim ada mungkin yang bisa disedekahkan dalam berupa tanah untuk kemudian dibangun tempat ibadah, masjid umpamanya. Nah, itu beda sertifikatnya, tidak seperti sertifikat yang diterima masyarakat. Namanya sertifikat wakaf. Terus kemudian ada nih yang paling asik nih, warnanya pink. Nah, kalau warnanya pink itu Soalnya di sertifikat kita kalau pink tuh serem. Pitsus. Oh, kalau di pink lucu. yang pink itu sertifikat hak milik rumah susun. Ya, oke. jadi kalau ada rumah susun, Tiap penghuni tuh Pak ya? Iya, Ya itu masa nggak berpenghuni sih? Enggak, maksudnya tiap penghuni dia Oh. dapat gitu. tiap unitnya yang Iya. dia tempati ada sertifikat hak milik rumah susun. Yang paling nggak enak sih itu yang namanya kita terbitkan hijau warnanya sertifikat hak tanggungan. Nah, Jadi itu apa tuh, itu sertifikat yang kita terbitkan apabila tanah itu sedang kuliah. Kuliah kuliah. tuh. Kuliah dicari Sekolah, biar disekolahkan pinter. biar pinter. Jadi ada jaminan di situ Jaminan. yang dipinjam oleh yang Oke. punya ya kita terbitkan sertifikat hak tanggungan. Kira-kira itulah. Coba dicek di rumah sertifikatnya warna apa. Kali kan kita salah paham kan? Ternyata wah hijau ini ternyata tuh. Dikira kan ini, wih, enakan ternyata hijau sertifikat Betul, tanah. Gitu. Terus ini Pak, kalau misalkan yang pernah terjadi di lapangan Pak, kayak misalkan kayak yang sekarang nih Pak lagi hot nih, balik lagi nih Pak ke mafia, Pak. lagi hot. Ya. Lagi hot. Emang kalau ngomong mafia gimana gitu ya? Iya Pak, kayak serem Seru-seru. gitu kan Pak. Di luar negeri gitu Pak. Iya, Ya. kaitan mafia tuh kayak, aduh, gitu. Iya tapi ya bukan keren sih, apa sih? Ya penjahat lah gitu lebih Iya, cocok ya. betul, Mafia betul. tuh terlalu keren gitu. Iya. Ya maling lah, mencuri gitu. Ya. Misalnya kayak di lapangan itu kan misalkan BPN pernah kan yang lagi ini Pak yang kabar yang Lagi menjadi Lagi happening. happening gitu Oh, kan, iya. Sebut merek takut nggak bisa podcast lagi gitu. atau nanti kita cut kan Pak, bisa Iya. kan Pak ya? Nanti kasih tit gitu. Iya ya. Pak, kita kasih sensor. Ada editor Pak di sini. Tenang. Ini kan BPN itu kan pernah jadi bukan pernah yang jadi turut tergugat. Betul, Itu betul. kenapa itu bisa terjadi gitu? Betul. Di sisi sertifikatnya itu jadi atas nama bukan ahli warisnya gitu, tapi menjadi atas nama orang lain seperti itu Pak. Warganet itu kan paling hebohnya heboh, tapi nggak tahu sebenarnya alurnya itu Seperti apa? Iya, gitu. iya. Biar jadi klarifikasi juga kan Pak, orang-orang yang nggak tahu. Kalau kita lihat ya kasus yang lagi happening saya bilang tadi itu kayaknya masyarakat tahulah kenapa sampai terjadi seperti itu ya. Ya pertama pasti terlalu percaya ya sama orang-orang terdekat. percaya sih. Jangan terlalu percaya. Jangan. Nanti habis jangan. percaya apa Pak? Ditinggal Pak. Tinggal, iya. Yuhu masake apa? Masake hatiku. Bukan begitu? Tolong fokus. Jadi yang namanya percaya ya harus hati-hati juga. Betul, Apalagi betul. terhadap orang-orang terdekat ya kasus yang terakhir ini kan justru orang yang paling Paling dekat dekat ya. yang bisa ini termasuk juga kalau kita orang terdekat kita pacaran. Wah.
Aduh. Itu jangan percaya Jangan juga. mentang-mentang pacar ya, Pak. Iya. Kayak, udah nih, Oh. sertifikat tanah buat kamu. Iya, Wah, nanti Kali. jangan semua dipalsuin kan, dokumen dipalsuin, tanda tangan dipalsuin, cinta juga Wah dipalsuin. itu sebelum semua dipalsuin cinta itu udah palsu Edit, berarti. yang editin tolong tit gitu ya, pas bagian cinta itu. Gitu. Oh, gitu, Pak. Ya, Jadi jangan terlalu gampang percaya. percaya lah. Percaya. Jadi memang kejadian yang happening itu memang terlalu percaya lah sama orang, justru orang terdekat, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha-usaha yang di luar aturan yang berlaku gitu ya. Dan mungkin ada oknum juga, Pak ya. Oknum Betul, dalam hal ini, betul. Pak ya. Yang tentunya. namanya mafia tanah yang saya bilang tadi kan individu, kelompok, badan hukum. Nah, itu bukan di masyarakat saja, tapi bisa juga saya bilang ada simpul-simpul. Nah, simpul-simpulnya ini bisa jadi nih salah satu oknum pejabat, termasuk juga ada APH di situ, ada BPN di situ, ada notaris di situ. Betul. Jadi ini merupakan satu jaringan gitu loh. Gitu. Ini ya berarti ini untuk sobat Adiaksa, sobat Sobat bijak. bijak. Bijak atau sobat Adiaksa ya? Ya, kalian pokoknya semuanya pilih lah gitu. Ini pelajaran yang bisa diambil adalah jangan terlalu percaya ke orang Terdekat lain, bahkan. mau terdekat terjauh jangan terlalu percaya ya, karena bisa jadi musuh diri sendiri juga gitu. Musuh Iya. dalam selimut. Mm-mm, Atau betul. musuh apa, Pak? Musuh dalam selimut. Iya. Musuh dalam selimut gimana tuh? Nggak tahu. Tapi musuh tapi di selimut lah. selimut bareng-bareng. Aduh. Oh, ini Pak, kita nih punya ini. Jadi kalau ada mafia macam-macam kita lapor ke sini, Pak. Oh Sini nih, Pak. gitu. Ya, Kang Mas, Ya Pak. ya ya ya. Dadah dong. Oh, Dadah dong. Saya tahu kamu engep tapi ini harus kerja ya. Kerja. Jadi kalau ada mafia tanah nih Pak, bisa ya dilapor ke Jakamas. Oh siap. Kita nanti ada kaitannya dengan pertanyaan kita selanjutnya sih. Iya. Gitu kan. Baru mau saya jawab tapi udah dibilang kayak gitu. Bapaknya kan ya, Nanti kita malah sudah nggak ada sama- pertanyaan, saya jelasin semua kan bingung Iya, gitu. iya, Pak. Nggak Jadi seru Bapak kan. jawabnya tahan-tahan aja, Pak ya. Tahan aja dulu. Padahal udah nggak tahan nih dari tadi. Gitu. Ini lanjutin yang tadi sis, kan BPN bukan hanya pencegahan aja ya untuk mafia tanah ini. Nah, dalam hal ini kan notaris hingga BPN pun juga harus memfiltrasi ya Pak hal-hal Betul. yang seperti ini, khususnya untuk BPN sendiri nih misalnya untuk dari kasus posisi yang seperti tadi ternyata memang ada peran dari oknum ya Betul, Pak ya. betul. Nah, apa yang dilakukan oleh khususnya Bapak nih sebagai Kepala. kepala? Oke. Memang sih tugas tupoksi sampai kewenangan kita di pertanahan itu apabila menerima suatu dokumen, persyaratan dalam rangka baik penerbitan sertifikat atau perubahan data dalam sertifikat itu, contohnya kemarin jual beli kan, tidak serta-merta kita ada kewenangan untuk memeriksa secara material terhadap kebenaran dokumen yang dilampirkan dalam persyaratan. Jadi BPN hanya bisa sampai ke kebenaran formil saja. Untuk kebenaran material kan ada lagi instansi lain yang bisa menguji gitu. Cuman kalau dalam kasus seperti ya pelajaran sebenarnya kasus yang kemarin itu bahwa prinsip kehati-hatian itu tetap harus ada. Walaupun kewenangan kita hanya di formil, tapi paling tidak ada pengecekan yang lebih hati-hati lah. Umpamanya nih Astrid bawa KTP nomor induk sekian, paling tidak dilirik dulu orangnya, dilihat fotonya, Cakep apa enggak gitu. cakep apa enggak, bener nggak yang Yang penting tuh statusnya Pak, kadang menipu di situ. Tulisannya belum kawin ternyata. bener. Udah kawin tuh dipalsuin Iya. kan. Aduh, bahaya tuh. Nah Lanjut, itu ya. Jadi memang selain kewenangan kita formil, tapi juga saya tekankan di petugas di depan ada kehati-hatian di situ, memastikan betul bahwa KTP yang diserahkan orangnya benar adalah itu gitu loh. Karena modus operandi mafia tanah banyak sekali di Pemalsuan, pemalsuan dokumen itu. Kalau mafia tanah pemalsuan, mafia cinta pemalsuan Oke. cinta. Kalau itu serem karena nggak kelihatan, Oh, nggak gitu. berbentuk fisik. Oh Pak. gitu Jadi ya. situ pernah berpengalaman nih sama mafia cinta. Iya. Apa sih?
Aku tuh ini tahu, maksudnya tiap orang nonton tuh Asit kenapa sih kamu selalu dibully gitu. Kayak aku tuh gak ada harga dirinya gitu sih. Enggak, sebenarnya itu Tapi emang karena bener sih ya. Gitu. Tapi itu, nggak apa-apa. itu bukan bully kan Pak, tapi itu kan biar Lebih ke memojokkan ya, bukan bully ya. itu lebih biar orang-orang tahu aja sebenarnya. Makasih loh sudah. Tapi nih Pak, tahu. ngomong-ngomong mafia tanah nih enaknya diapain ya? Kalau misalkan ada Bu Susi itu kan ada apa sih dulu yang suka maling-maling ikan tuh Tenggelamkan. Tenggelamkan. Kalau mafia tanah diapain coba? Ayo Mas Bobi apa diapain? Oh, dikubur katanya. Dikubur. Ya masuk akal sih. Masuk akal karena di tanah kan. Iya, tanah 1 kali 2 kan Pak. Iya, Ngeri tuh. betul. Ngeri juga ya dari ditenggelamkan di laut ya. Iya, apalagi kalau 1 kali 2 hidup-hidup. Aduh serem sih. Apa sih? Ayo lanjut. Oke, apa? Sudah ada Satgas Mafia Tanah katanya Pak. Oh iya iya. Nih, Betul. terus tugasnya tuh apa sih Pak? Dan khususnya di Kabupaten Karangasem ini tuh gimana Pak? Ya seperti tadi kalau umpamanya Bu Susi ada yang main-main tenggelamkan kan. Kemudian kalau mafia tanah ya nggak main-main juga kita. Kuburkan ya Pak ya. Iya, 1 kali 2 meter itu. Serem ya bercandanya. Maaf ya. Ya, Astagfirullahaladzim. ini memang kasus mafia tanah ini kan memang ditangani betul ya. Jadi nggak main-main memang Iya, untuk Pak. menangani mafia tanah ini. Dan ini kejahatan bangsa ini bukan kejahatan di Karangasem, Iya, bukan benar. kejahatan di tempat lain, tapi kejahatan bangsa ini. Nggak bisa nih cuman BPN. Jadi semua stakeholder yang terlibat termasuk APH, ya tentu saja harus ada koordinasi. Mereka aja bisa bentuk jaringan, kenapa kita enggak Betul. untuk memberantasnya kan? Harus bersinergi Ya, Pak ya, harus satu sama lain bersinergi ya Pak. satu sama lain. Terus tadi ya ini yang namanya mafia tanah. Kalau memang terbukti keterlibatan oknum BPN umpamanya, Oke. nggak main-main Pak Menteri. Dari mulai penurunan jabatan sampai pemecatan pun. Oh. Ya, jadi sampai sekarang masih ada ya, tidak kita pungkiri ada yang namanya oknum pasti Iya, ada lah. Tapi kalau Karangasem aman kan Pak? Karangasem baik-baik orangnya. Luar biasa. Biasa di bawah kepemimpinan Iya, Bapak. orang-orang yang baik, ganteng, Wes. cantik, Oke, mantap. polos, nggak neko-neko lah. Saya Jadi, percaya Pak. Saya jadi percaya. mafia tanah kalau di Karangasem aman-aman aja lah. Aman, alhamdulillah. Gitu. Betul. Nah Pak, Bapak udah selesai jawab kan ya? Sudah. Nah itu tadi Pasti lupa pertanyaan berikutnya. ini. Karena lupa pertanyaan berikutnya malah minta jawaban lagi nih. Ya, karena saking kita itu terbuai kan Iya, dengan iya, jawaban iya. Bapak. Oh iya. Berarti semacam ada satgas Pak ya? Betul, Nah, betul. Terdiri dari siapa tuh Pak satgas Nah, tuh? ini kan bisa diceritakan kalau yang namanya tidak main-main itu dari mulai tingkat pusat ya di kementerian kita sudah ada MOU dengan kejaksaan dan kepolisian di tahun 2020 kemarin itu sudah ditandatangani MOU. Terus kemudian turun lagi di Kanwil juga membentuk MOU. Nah, kita juga di daerah di Karangasem ada loh MOU BPN dengan kejaksaan tahun 2020 kemarin. Iya Pak, Nah. dengar sih banyak beberapa Pak ya gugatan yang berjalan Betul. nggak didampingi oleh Datun Kejari Datun, Karangasem dan betul. alhamdulillahnya hasilnya gimana Pak? Oke lah, Testimoni di situ testimoni. keren banget pokoknya. Ih, mantap. Luar biasa. Dari Datun, wah keren banget pokoknya. Ya, jadi gak enak nih. Kasih Datun mana ya? Sayang banget kasih Datun yang Nggak ada di ada sini ya? Pak. Oke. Kenal Pak Putu Oka kan Mbak ya? Kenal baik saya. Beliaunya tuh saya mau aja. Dulu sering main sepak bola sama-sama. Oh, Nah Pak pantesan itu ya. kan dari segi keperdataannya Pak ya. Betul, betul. Nah, tapi untuk kayak seperti pemalsuan sertifikat, terus bisa juga kalau sampai menghambat tuh bisa ke ranah pidana Pak ya. Iya, betul. Kayak pemalsuan kan sering juga ya megang ini perkara pemalsuan. Terus adanya pungli juga itu bisa masuk ke korupsi gitu Pak Iya, ya. Nah, jadi langkah-langkah apa saja Pak yang sudah BPN lakukan untuk memberantas mafia tanah Oke. khususnya di Karangasem Di sendiri? Karangasem ya. Ya tadi kan kita tindak lanjuti lah MOU yang dari pusat sampai ke daerah, juga di Karangasem dengan kejaksaan kita juga ada MOU. Nah, sekarang aktualisasi di lapangan
ya dalam bentuk sinergi kerja kita ya. Salah satunya yang menunjuk dari Datun sebagai jaksa pengacara negara kan, untuk menyelesaikan kasus-kasus keperdataan tata usaha negara gitu loh. Selain itu juga kita selalu sharing knowledge dalam bentuk apabila kita dalam membuat atau menerbitkan keputusan tata usaha negara, kalau kita ragu-ragu ya kita minta pendapat hukum dari. Jadi sinergi inilah yang sebenarnya kita perlukan. Sama tadi kalau mafia tanah punya jaringan ya kita harus punya jaringan juga. Gitu kira-kira, Mbak. Itu kalau dari perdatanya. Tapi kalau pidana sendiri pernah juga Pak Kalau Karangasem di sendiri pidana sih pemalsuan untuk seperti itu. kalau di pertanahan memang ada ya pemalsuan. Nah ini kan memang yang namanya mafia tanah ujung-ujungnya pasti pidana dulu kan, Oke. karena di situ ada tadi unsur pemalsuan segala macam, berarti dia pidananya yang kena. Kemudian untuk menyelesaikan apa yang sudah terjadi, pasti ada perlu keputusan tentang keperdataan. Ada tindak lanjut Jadi, di situ. Gimana gitu. sih ini kejelasan tanah ini gitu? Iya, kan? sementara secara proses, secara administrasi itu betul semua, jadi lengkap semua, sampai akhirnya beralih nih, gitu loh. Setelah beralih baru ketahuan bahwa dokumen-dokumen yang Palsu. mereka ini palsu. Nah, kan pidana dulu tuh jalan. Tapi keperdataan orang kita melindungi juga nih terhadap pihak-pihak yang sudah beritikat baik di situ dalam rangka memindahkan hak. Umpamanya yang beli gitu loh, yang beli kan nggak tahu juga bahwa data-datanya yang disampaikan penjual palsu. Kalau dia dengan itikat baik mau beli, wah Pak saya nggak tahu yang kemarin itu dijual dengan dokumen palsu. Tapi kan nah ini dilindungi oleh undang-undang sehingga perlu ada proses perdata di situ. Iya, soalnya banyak sering denger kayak gitu sih, ternyata udah beli segini ternyata Iya. punya orang lain. Suamiku juga kemarin nanganin perkara terkait Begitu? tanah juga, Iya. palsu sertifikatnya. Oh, palsu. Nggak sesuai tuh luasnya tuh. Gitu. Iya. Berarti ini pas sinergi antar penegak hukum ini merupakan keseriusan ya Pak, Betul, tentunya dalam memberantas mafia tanah ini. Yang tentunya pasti merugikan dong Pak ya. Banyak yang dirugikan ya. Banyak dirugikan pihak dan yang dampaknya dirugikan. pun Iya. pasti ya masyarakat ya nggak enak lah ya. Yang namanya kita Jadi kena korban lah korbannya ya. kan Iya. Pak. betul. Ya ampun. Mau nanya nih. Oke, ini balik lagi Pak. Mungkin kenapa sih bisa ada apa gitu yang menjadi celah gitu adanya orang nih jadi mafia nih, kan tentu ada celah-celah, ada ruang gerak nih yang bisa bikin ini nih dari sini nih bisa nih gitu. Memang mafia tanah nggak kayak kejahatan umumnya ya. Ini mafia tanah terorganisir banget dan mereka sangat-sangat pintar. Sangat-sangat pintar memanfaatkan semua celah yang ada. Nah, celah-celah yang bisa mereka manfaatkan atau manipulasi sebenarnya yaitu tadi data pendaftaran tanah kita ini kan belum lengkap. Oh. Saya bilang tadi Ya, program PTSL ini kalau 2025 clear semua, paling tidak mengurangi lah yang namanya mafia tanah itu. Jadi celahnya adalah ya data kita belum lengkap nih, belum semua bidang tanah nih didaftar gitu loh. Oke. Ini edukasi ya, bukan ngasih tips ke mafia tanah celahnya di sini. Iya, justru Iya. paham. supaya masyarakat mungkin kan yang belum lengkap atau gimana kan, Iya. jadi berhati-hati juga Iya. gitu. Jadi kita harus dukung penuh program PTSL. PTSL ini Pak ya. Betul. Semakin cepat semakin semua terdaftar, udah nggak ada celah lagi buat Iya, mafia nggak ada masuk. celah. Dan lagi. semakin baik untuk masyarakat kan. Iya, betul. Karena semua instansi kan sekarang rata-rata semua tuh untuk memberikan pelayanan yang terbaik Iya, untuk betul. masyarakat kan Pak ya. Mm-mm. Gak cuma kejaksaan, BPN juga BPN sih. juga. Udah murah, gratis, Dijemput Cepat, lagi kan? jemput lagi, Coba. dapat sertifikat. Kan kalau cewek digituin Iya. kan baper sih. Nah, Untung ini. ini masih mafia tanah, emang pembahasannya mafia tanah terus ya. Jangan bosan ya Pak ya. Kalau ngomongin mafia nggak bosan lah. Gitu. Biar ya mungkin masyarakat juga melotot nih gimana nih. Gitu. Terus untuk contoh-contoh lain nih Pak, misal ada kayak tanah milik negara yang kayak seperti rumah dinas dari
perumahan PT Kereta Api, terus perumahan TNI Polri. Nah, secara garis besar itu kan milik negara, Pak ya? Iya. Benar ya, milik negara. Tapi pada kenyataannya banyak yang seperti sebenarnya beliau ini udah pensiun gitu, udah nggak harus menempati rumah itu, tapi masih stay di situ lama dan itu banyak sebenarnya kayak menimbulkan polemik yang sampai harus disuruh pergi gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Ya itu tadi kalau orang memiliki tanah terus kemudian tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, tidak dipelihara, tidak dijaga, ya pasti ada kondisi-kondisi seperti itu yang seharusnya kalau sudah dia pensiun pasti harusnya ada tindakan dong terhadap orang tersebut dari yang pemegang haknya sebenarnya ya kasih tahu dong bahwa ini tanah milik negara, buktinya ini, dan Anda sudah tidak bertugas berhak lagi di sini, nah silakan ciao kan gitu. Jangan malah dibiarin, malah dikasih dikasih kesempatan untuk stay di situ. Kesempatannya terlihat jelas bahwa dia beranak cucu di situ Pak ya. Berarti kayak dikasih aja gitu. Nah, kembali lagi itu menjadi tanah yang ditelantarkan. Gitu. Tapi bisa nggak Pak kalau seperti itu tuh dari tanah negara bisa jatuh ke perseorangan gitu? Iya, kan di situ ada prinsip penguasaan. Makanya nih kalau punya sesuatu dijaga. Sis. Situ jangan dilepaskan Pak. Iya, kalau tidak dijaga ya pasti diserobot nih. Saya punya Pak, saya jaga dia bedal sendiri. Sendiri. Itu beda lagi. Kurang ajar. Udah dijaga. Udah dijaga baik-baik kan Pak? Dimanfaatkan nggak? Jangan cuma dijaga, harus dimanfaatkan, digunakan. Iya, Pak, ya. Sebaik mungkin. Harus kayak tanah. Soalnya kan saya orangnya ini polos-polos jadi nggak memanfaatkan gitu Pak. Selama saya bisa sendiri. Nah itu dia. Saya akan lakukan itu sendiri. Coba kalau kita ketemu Bapak kemarin Pak, sebelum podcast ini, mungkin penelantaran itu nggak ada ya Pak? Nggak ada. Nanti diserobot orang. Diserobot gitu. orang atau iya sih. Tapi Pak, kalau terkait dengan mafia tanah itu sendiri Pak kan ada sinergi gitu Pak antar APH. Betul. Kemudian untuk urgensi nih Pak, posisinya kejaksaan ini urgensinya apa sih Pak untuk pemberantasan mafia Di mana letak kejaksaan ini Pak sebenarnya? Tadi salah satunya udah saya sebutkan sih ya, dalam bentuk pendapat hukum ya. Tentu saja apabila ada kekosongan hukum yang harus saya hadapi dalam memutuskan sesuatu sehingga terbit suatu administrasi tata usaha negara, ya tentu kita minta pendapat hukum ke kejaksaan salah satunya. Terus kemudian ya menunjuk kejaksaan nih menjadi pengacara negara kan. Nah di situ sangat penting ya, sangat urgent ya, kita butuhkan memang orang-orang yang memang ahli di bidang hukum, ahli di bidang itu. Nah sinergi ini dengan Kejaksaan Karangasem sudah sangat bagus lah ya. Sudah sangat. Iya. Jadi lebih ke di posisi preventifnya gitu. Preventifnya betul gitu. Nah untuk Satgas sendiri ini tadi juga kayak mengurangi sangat signifikan Pak ya untuk kasus-kasus ini. Nah untuk memangkas juga oknum-oknum yang membackup gitu ya. Ditambah lagi kalau sampai ada oknum dari kejaksaan nih Sis yang jadi mafia tanah karena Pak Jaksa Agung sudah dengan tegas menyatakan bahwa beliau akan menindak tegas kalau ada oknum dari kejaksaan jika yang jadi mafia tanah atau membantu gitu ya. Betul. Terlibatlah dalam praktek itu. Nah, harapan Bapak nih mungkin pesan untuk masyarakat gimana sih untuk agar tidak tertipu gitu Pak oleh mafia-mafia ini, tips-tipsnya itu apa Pak? Ya pertama itu tadi jangan gampang percaya ya. Nah, kalau ada orang nih, apalagi orang terdekat nih, tiba-tiba minta sertifikat gitu, sertifikatnya ada nggak gitu. Saya mau fotokopi sebentar atau apa.
hati-hati nih. Apalagi pacar yang minta kan. Daripada dikasih ke orang lain, mending disekolahin Dinang. Iya. Sangat Jelas. bermanfaat. Lebih Jelas jelas. bermanfaat Iya. ya. Kan? Betul kan ya Pak ya? Betul. Lanjut Pak. Yang kedua selain tidak gampang percaya ya selektif juga ya Selektif. dalam memilih lembaga-lembaga yang dalam hal ini bisa membantu proses umpamanya jual beli nih. Salah satunya kan ada PPAT di situ. Harus selektif milih PPAT nih. Milih PPAT segala macam harus dilihat dulu track recordnya benar nggak PPAT ini kok bisa murah. Nah udah mulai curiga tuh kalau udah dapat murah kan. Iya. Jangan-jangan ada yang Sesuatu. nggak ada sesuatu nih yang nggak beres. Kita mau jual tanah terus kemudian buat akta di PPAT. Kita nggak tahu PPAT-nya ini valid atau bagus atau gimana karena kita lihat kok murah gitu kan. Nah, bisa aja udah di sini aja murah nih gitu. Tapi tanpa ngelihat nanti tiba-tiba malah prosesnya kayak tadi itu yang lagi happening itu kan. Karena yang namanya PPAT bisa juga dipalsukan tuh. Iya. Ya, kalau kita lihat kasus kemarin kan ada sosok yang dibikin Oke. untuk jadi PPAT, ada sosok yang dibikin jadi ibu gitu loh. Betul. Itu. Nah. Hati-hati dan selektif gitu ya. Hati-hati selektif, jangan gampang percaya sama orang buat Iya, ngasihin betul. sertifikat. Nah, apa katanya kemarin itu tanggal 18 November itu Pak ya ada pembahasan antar stakeholder, salah satunya kejaksaan terkait pencegahan upaya kasus pertanahan di Kabupaten Karangasem. Iya, betul. Pertanyaannya kira-kira apa sih Pak tantangan ke depan dari Dari kita bersama kan gitu ya. Iya, Pak. Ya memang kita ada kegiatan sosialisasi pencegahan sengketa ya waktu itu dengan mengundang Kejaksaan Karangasem sebagai narasumber waktu itu. Nah sebelum dia meningkat menjadi kejahatan paling tidak kita bisa cegah dulu nih sengketa-sengketa. Nah tantangan ke depan sekarang kasusnya untuk di Karangasem nih yang lagi trending justru sengketa itu terjadi bukan antara orang dengan orang, tetapi malah orang dengan pemerintah nih. Iya, jadi aset-aset pemerintah mulai diklaim oleh perorangan. Nah, ini tantangan ke depan kita bersama nih. Gimana nih caranya menjaga aset negara supaya tidak beralih ke pihak-pihak lain yang tidak berhak kan begitu. Nah itu tantangan ke depannya. Kita pada saat itu sosialisasi juga banyak sekali diskusi, banyak sekali rekomendasi yang bisa kita lakukan dalam rangka pencegahan bagaimana aset supaya aset negara tidak berpindah. Iya gitu. Gitu sih. Oke. Sekarang Kok jadi lemes? juga. Udah mau ke penghujung Gitu ya betul. Tapi harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Jangan pernah semangat, tetaplah putus asa. Ini udah lemes karena dibahas mulu. Jujur ya saya lemes karena apa? Kayak minum aja nggak ada. Gitu. Benar. Ini kan di sini Maaf ya, dingin. ini Karena kan ini dingin banget kan di Iya, sini kan. Jadi betul. mungkin lebih dahaga kan. Kalau udah dingin kayaknya nggak haus-haus gitu kan. Alhamdulillah. Nah, Pak, lanjut nih. Konsumsi. Tolong ya kan ini kan dari tadi cuap-cuap kan seret gitu. Oke, Pak. Jadi haus saya. Asli sih tapi. Nih Pak, program-program BPN ke depannya nih. Karena kan Bapak bilang tadi PTSL tuh kan jangka waktunya sampai 2025 Pak ya. Iya. Jadi teman-teman masyarakat Bali bisa terutama- lebih awal dari itu. Oh bisa lebih awal Bisa lebih bahkan. awal karena tinggal dikit lagi sebenarnya kalau Bali. terutama warga Karangasem nih, maksudnya ayo segera daftarkan Iya. tanah-tanah kalian ke BPN nih Pak. Nah, setelah 2025 nih insya Allah jika tercapai, nah program-program kedepannya lagi dari BPN apa nih Pak? Gebrakan-gebrakan barunya. Oke. Ya yang sekarang lagi on progress kan memang PTSL. Jadi PTSL itu kan melengkapi pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Karena disitulah celahnya mafia tanah bisa masuk kan. Karena data pendaftaran tanah kita belum lengkap. Seandainya kalau sudah lengkap pasti tentu akan membatasi ruang gerak mereka ya.
Terus untuk kedepannya setelah PTSL ini kan kita ada namanya layanan-layanan yang sudah mulai ke arah-arah 4.0 lah ya. Iya. Ya, jadi semua dilakukan online, Serba segala macam, digital. serba digital ya. Termasuk salah satunya nanti ada sertifikat elektronik. Ya, jadi nggak lagi sertifikat itu berupa lembaran-lembaran kertas ya. Dan itu sudah nanti ada verifikasi, validasi segala macam di situ dan keamanannya itu sudah terjamin lah ya, nggak bisa dipalsukan, nggak bisa Oke. dilakukan itu. Apalagi kalau amit-amit dia ada bencana alam apa Iya, segala macam nggak ikut heeh. kebakar Dokumennya atau kena banjir Iya, gitu Pak ya. itu masih lama. Udah Ada ada. tikus umpamanya, gigitin kan, suka makan sertifikat tuh. Betul. Nah, Ah, Nggak terduga ya. mm-mm. Tapi kan ini Pak terkait BPN ini sendiri pun kan pasti selalu update ya Pak update terus. di medsosnya Pak ya. Iya. Medsosnya ada kejaksaannya Pak. Nanti lihat di Kejaksaannya sorry. Sis, sabar sis. Habis ini pulang ya. Pak, saya kurang aku. Maksudnya update-annya. Iya, Jadi betul. bisa langsung editor untuk Nanti masyarakat dicantumkan. follow Instagram dari ATR BPN ya. ATR Apa Pak BPN. namanya? Instagramnya? Saya lupa sih, nanti ada dilihat di bawah. BPR Ah. Kabupaten Karangasem Mm-mm. sama mungkin medsosnya selain Instagram ada apa lagi Pak? Instagram, ada Twitter, ada Twitter, Facebook, ada YouTube, Facebook, macam-macam pokoknya YouTube. ada. Oke. Ada semua. Nanti editor bekerja di sini diedit ya. Masukin. Medsosnya ATR BPN. Jangan cuma ATR BPN yang dipromosikan, bukan Bapak ada Instagram. Iya Bapak. Aduh, jangan. Instagram Bapak biar banyak followersnya Pak. Jangan. Kenapa bisa begitu Pak? Karena abis dari sini nih Pak, biasanya followers naik. Naik 10, yang unfollow 15. Minus bukan naik. Bener Bapak, emang nggak usah diomongin kan? Karena kita promosi juga Iya. nggak naik. Yang like 10, yang dislike 15 gitu. Iya, ini udah mau ini. Selain ATR BPN juga kejaksaan juga dong. Iya. Promosi boleh. Kalian untuk update info-info dari Kejari Karangasem ya. Terbaru. Ini. Jangan lupa Instagram, Instagram, YouTube, YouTube, Twitter. apalagi? Ada apa lagi dong? Saya Facebook. lupa apa lagi. Oh siap, baterai habis. Oke Pak. Oke. Bapak mungkin ada closing statement Pak untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Karangasem Pak. Saya cepet aja nih kalau baterai mau Siap, habis ya. Padahal lagi asik ngobrol sama Bapak. Untuk masyarakat Karangasem ya tentu saja segera aja nih tanah-tanah yang belum didaftarkan segera daftarkan lewat PTSL karena seperti tadi jangan sampai kalau belum didaftarkan tanahnya ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh mafia tanah kan gitu. Terus yang kedua kalau jangan percaya itu tadi. Kalau melakukan perbuatan hukum terhadap sertifikat yang kita punya terhadap tanah yang kita punya sendiri aja lah ngurus. Iya Pak. Nggak usah pakai kuasa, nggak usah ngasih orang nih yang kita percaya. Betul. Udah urus sendiri sertifikatnya. Itu kira-kira dua itu dah yang paling penting karena baterai mau habis. Padahal baterai kita masih full Pak. Oh iya benar. Ya, asik soalnya ngobrol iya. sama Bapak nggak berasa saya lihat udah 1 jam lebih ternyata. Yang Padahal tayang 30. cuma 15 menit. Banyak dikat ntar. Ini Oke. masih bisa nih buat ini? Like, komen, Subscribe dan YouTube apa? Udah. Yang kompak dong. Ini kita jadi Nggak seru panik, Pak. banget. Kita jadi like karena kita jadi panik gara-gara baterai habis, Oh, baterai gitu, habis. iya. Apa tuh? Apa 5 jam? 5 menit lagi. 5 menit. Oh, 5 menit lagi. Oke, Oh. sis. Mm-mm. Makasih banyak Pak, Bapak sudah atas menyempatkan sama-sama. hadir. Iya. dan tentunya kita udah banyak menerima informasi yang Betul. Sangat sangat informatif. bermanfaat ya. Bermanfaat. Buat kami pribadi sendiri pun Betul. kayak bermanfaat banget Oh gitu, iya. Pak. Jadi Tiba. Apa? Oke, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. jangan lupa untuk komen, like, Like, share, subscribe dan Nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. dari Kejaksaan Negeri Karangasem. Jadi jangan bosan ya ketemu Astrid dan Anissa. Oke. Jadi akhirnya kami pamit undur diri. Saya Anissa Dwiliana. Saya Astrid Meirika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.